Ayo ini aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur wa syahran mubarakah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, majelis qiyam Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surga insyaallah. Amin. Kenapa saya katakan kita semua adalah calon-calon penghuni surga? Karena malam ini kita hadir bersama-sama di taman surga. Apa dasarnya? Kenapa saya katakan taman surga? Karena Rasulullah SAW sendiri sampaikan kepada sahabat. Beliau sampaikan kepada sahabat bahwa wahai sahabatku, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman surga itu untuk bersenang-senang, untuk memetik buah di taman surga itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Seperti apa bentuknya, modelnya? Adakah taman surga di dunia? Kata Rasulullah, riyadul jannah hilakul dzikri. Taman-taman surga adalah sebuah pertemuan, perkumpulan. Di dalamnya ada kegiatan berzikir, ada kegiatan mengaji, membaca Al-Quran, ada kegiatan salawatan, ada kegiatan ta'lim, majelis ta'lim, kajian ilmu seperti yang kita lakukan malam ini. Intinya hilakul dzikri adalah seluruh pertemuan yang di dalamnya ada kebaikan. Intinya adalah kebaikan. Itulah riyadul jannah, itulah taman surga. Jadi jamaah rahimakumullah, saya ingin katakan bahwa secara lahiriah malam ini kita hadir duduk-duduk di Masjid Quba Al-Islah. Tetapi secara hakikat sesungguhnya kita hadir di taman surga. Amin. Mudah-mudahan ini semua, ya, kehadiran kita di masjid ini, di taman surga ini mengantarkan kita untuk meraih surga yang sesungguhnya. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, setiap selesai kita sholat ada doa yang selalu kita baca. Namanya doa sapu jagat. Anak kita sudah hafal mati itu. Apa doanya ibu? Doa sapu jagat? Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita hafal mati. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami, jauhkan kami dari siksa neraka. Itu yang selalu kita mohon kepada Allah. Kita memohon sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tetapi jamaah perlu kita pahami bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat itu tidak cukup hanya sekedar doa. Ya, tidak cukup hanya sekedar doa. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar untuk meraih kebahagiaan itu. Nah, bagaimana caranya?
Itu di dalam hadis Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Hendaknya kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu kuncinya Pak Ibu. Nah, dalam hadis itu Rasulullah memberikan tuntunan pembagian waktu. Kita sebagai orang beriman membagi waktu kita ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada waktu kita pakai untuk bermunajat kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Hablum minallah. Masuklah di situ ibadah, sholat, puasa, haji, ya. Itu bagian dari yunaji rabbah, yunaji fiha rabbah. Dan memang sesungguhnya jamaah, tentu tujuan utama penciptaan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadah kepada Allah, terutama sholat. Bapak Ibu, sholat itu kenapa dinamakan sholat? Bahasa Arabnya sholatun. Karena sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Silah, penghubung. Ya, ibaratnya sinyal, sholat itu adalah sinyal, ya, yang menghubungkan kita, menghubungkan hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Kalau orang tidak ada sholatnya, berarti putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah. Makanya untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj kita sebagai orang beriman. Bapak Ibu, kalau kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, itu sesungguhnya Allah menjawab. Ya, Allah menjawab bacaan kita. Makanya kita perbaiki salat kita, tumakninahnya harus diperhatikan, jangan terburu-buru. Karena itu Allah menjawab. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab kita. Hamidani abdi, wina puji-puji ke atasku, hambaku memuji saya. Ya, kemudian kita membaca ayat selanjutnya, Allah lagi menjawab, Athna alayya abdi, hambaku menyanjung-janjungku. Ya, itu Allah menjawab bacaan-bacaan kita. Nah hadirin, ini waktu, ya, yunaji fiha rabbah. Yang kedua, ada juga waktu kita pakai sa'atun yuhasibu fiha nafsa. Ada waktu untuk memuhasabah diri, ya, mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita dalam seharian. Kira-kira apakah tidak banyak gosipnya daripada zikirnya, ya? Apakah tidak banyak dustanya daripada jujurnya, tidak banyak mengeluhnya daripada syukurnya, ya? Bagaimana ibadah kita kepada Allah, bagaimana hablum minan nas kita, itu kita manfaatkan untuk muhasabah. Ya, termasuk di situ taubat, taubatan nasuha. Nah, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, kaitannya dengan ini, yunaji fiha rabbah, Khalifah Umar bin Khattab berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, artinya introspeksi dirilah, ya, evaluasilah diri kalian sebelum Allah mengevaluasi kita di hari kemudian, sebelum Allah menghisab kita di hari kemudian. Sholatlah sebelum disolati, ya. Sholatlah di belakang imam sebelum di depannya. Karena kalau kita sudah di depan imam berarti sudah meninggal, ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Nah, ini muhasabah diri kita. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ada juga waktu kita pakai sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah. Kita pakai untuk bertafakkur, merenung kemahabesaran Allah lewat makhluknya. Masuklah di situ belajar, membaca, ya, mendengarkan nasihat-nasihat agama seperti kegiatan kita malam ini. Ya, dan saya yakin juga ibu-ibu majelis taklim di sini aktif dalam kegiatan-kegiatannya, mengundang penceramah, ustadz menyampaikan ilmu kepada kita. Ya, di situ manfaatkan waktu kita untuk belajar dan belajar, membaca dan membaca. Ya, belajar itu bukan hanya di bangku formal, non formal. Ya, kita termasuk ketika kita duduk di rumah, ya, ada media sosial tak, YouTube, Instagram, ya, kita pakai jadikan sarana untuk belajar.
Semakin kita belajar, maka insya Allah ilmu kita semakin bertambah. Semakin bertambah ilmu, wawasan semakin bertambah. Semakin bertambah wawasan, maka insya Allah kita tidak mudah menyalahkan orang, ya, karena wawasan kita sudah luas. Oh ternyata bisa begini, bisa begini. Ada pendapat begini, ada pendapat begini. Ya, itu karena wawasan kita luas. Karena kita rajin belajar. Yang keempat, jemaah rahimakumullah, ada juga waktu kita pakai sa'atun yahlu fiha lihajatihi minal mat'am wal mashrab. Ada kita, ya, waktu kita pakai untuk mencari nafkah kebutuhan hidup sehari-hari, makan, minum, sandang, pangan, papan, itu harus terpenuhi. Ya, karena kita hidup di dunia, kita butuh makan, kita butuh minum, pakaian, tempat tinggal, maka itu semua harus terpenuhi. Nah, di sini juga ajaran agama kita, jamaah, semangatnya adalah ajaran kaya. Ya, sekali lagi, semangat ajaran agama kita adalah semangat ajaran kaya. Agama kita melarang kita miskin. Ya, coba kita lihat rukun Islam, diantaranya adalah zakat. Orang yang kena kewajiban zakat tentu yang punya harta yang banyak sesuai dengan aturan-aturannya. Ya, termasuk juga Rasulullah memberikan waktu kepada kita, tuntunan waktu untuk bekerja, ya, untuk mencari nafkah. Apa kata Rasulullah? Maka sabar rajul kasban atyaba min amali yadihi. Hasil usaha yang diperoleh oleh seseorang, ya, dari hasil usahanya sendiri, itulah yang terbaik baginya daripada meminta-minta. Ya, sering saya katakan Bapak Ibu, orang tua kami, bahwa sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang hina di mata Allah. Pemulung sekalipun dan becak sekalipun tidak ada yang hina, selama itu halal sesuai dengan aturan-aturan agama kita. Karena, ya, ajaran agama kita ajaran etos kerja yang tinggi. Hadirin jamaah yang rahimakumullah. Nah, keempat pembagian waktu ini kalau kita melihat dari pertama, 2, 3 dan 4, itu sesungguhnya, ya, untuk menggapai kebahagiaan kita di akhirat dan di dunia. Tadi ada waktu beribadah, ada waktu bermunajat, ada waktu belajar, dan ada waktu bekerja. Nah, sehingga kalau kita mampu memanfaatkan itu dengan baik, maka kita mendapatkan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yakin ketika kita memanfaatkan waktu itu dengan baik, tidak ada penyesalan di kemudian hari. Saya ulangi, kalau kita mampu memanfaatkan, ya, keempat tuntunan Rasulullah itu, yakin tidak ada penyesalan di hari kemudian. Karena ternyata jamaah, di hari kemudian banyak orang yang menyesal. Itu di dalam Al-Quran, terutama biasa Anda baca imamnya. Kalau subuh Jumat itu imam membaca dalam Quran surah As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisul ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Seandainya engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang mujrim, yang dosa, yang berdosa, yang selalu melakukan kemaksiatan, membiarkan waktunya berlalu begitu saja tanpa mengisi dengan kebaikan-kebaikan, justru sebaliknya mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Kenapa? Karena penuh dengan penyesalan. Apa yang mereka katakan? Rabbana, wahai Tuhan kami, abasarna, kami sudah melihat balasannya. Ternyata apa yang Rasulullah sampaikan ketika di dunia tidak ada yang salah. Kamilah yang lalai. Kami sudah melihat. Wasami'na, dan kami sudah mendengar, ya Allah. Apa permintaan mereka, Bapak Ibu? Farji'na na'mal salihan inna mungkin. Kembalikan kami di dunia untuk beramal saleh. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Baru mereka minta kembali ke dunia untuk beramal, tentu mustahil lagi. Nah, oleh karena itu jamaah, terutama di bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, ini saya sampaikan kisah, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita. Ada seorang ada seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang ahli ibadah, ya, pekerja kuat, pekerja keras.
dan ternyata di akhir-akhir hayatnya beliau kurang puas terhadap amalannya. Boleh kita katakan beliau menyesal, ya, kurang puas. Apa yang terjadi ketika beliau menghadapi sakaratul maut? Ada 3 kalimat yang beliau ucapkan dari mulutnya, yang mana keluarganya, istrinya tidak mampu memahami apa maksud dari ucapannya itu. Ya, sahabat ini bernama Sya'ban. Rumahnya lumayan jauh dari Masjid Nabi. Ya, waktu itu waktu subuh, sholat jamaah siap dilaksanakan, tapi sampai ya Bilal iqamah, beliau belum hadir. Selesai sholat jamaah, beliau pun belum hadir. Akhirnya Rasulullah mencari kemana Sya'ban ini, apa gerangan, apa yang menghalangi dia untuk tidak berjamaah. Usut punya usut, ternyata beliau meninggal dunia. Datanglah Rasulullah di rumahnya melayat. Nah, disitulah istrinya bertanya, wahai Rasulullah, ketika Sya'ban ini menghadapi sakarat, ada 3 kalimat yang dia ucapkan kami tidak pahami. Apa itu? Kalimat pertama adalah seandainya lebih jauh. Seandainya lebih jauh. Kalimat kedua, seandainya lebih banyak. Seandainya lebih banyak. Kalimat ketiga, seandainya lebih baru. Seandainya lebih baru. Hadirin, akhirnya Rasulullah menjelaskan, itu Sya'ban ketika masih sehat, masih kuat, rajin beribadah, rajin beramal. Ucapannya itu, waktu itu dia diperlihatkan oleh Allah balasannya, kebaikannya. Ya, Allah perlihatkan balasannya. Tetapi dia tidak puas terhadap itu, sehingga dia katakan seperti itu. Ketika Sya'ban mengatakan seandainya lebih jauh, seandainya lebih jauh, suatu ketika dia menuntun orang buta, ya, dia menuntun orang buta di perjalanan sampai di rumahnya. Dia diperlihatkan pahalanya, dia diperlihatkan pahalanya. Tetapi dia tidak puas. Seandainya lebih jauh lagi rumahnya orang buta itu, saya bisa menuntun lebih jauh lagi. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Seandainya lebih jauh lagi saya tuntut, maka tentu pahalanya juga lebih banyak. Ya. Yang kedua, seandainya lebih baru, seandainya lebih baru, maksudnya suatu ketika Sya'ban itu bersedekah, ya, sedekahnya pakaiannya, pakaiannya, bajunya yang robek dia sedekahkan ke orang, diperlihatkan pahalanya. Tetapi dia tidak puas, makanya dia bilang seandainya lebih baru, seandainya pakaian baru saya sedekahkan, maka tentu lebih banyak lagi pahalanya, lebih sempurna lagi. Ya, lebih jauh, lebih baru, apalagi tadi Bu, lebih banyak. Apa maksudnya lebih banyak? Seandainya lebih banyak. Sya'ban suatu ketika pernah bersedekah kepada seorang, ya, fakir miskin yang kelaparan, sedekah makanan. Dia tidak puas, ya, dia melihat pahalanya, diperlihatkan Allah pahalanya, tapi dia tidak puas, sehingga dia katakan seandainya lebih banyak lagi saya sedekahkan, ya, seandainya lebih banyak lagi saya sedekahkan, maka tentu pahalanya juga lebih banyak. Hadirin jamaah tarawih dimuliakan Allah, ini kisah sahabat Nabi. Apa yang bisa kita pelajari? Ternyata orang yang beramal sekalipun toh masih menyesal terhadap amalan-amalannya. Bagaimana sekiranya, ya, kita yang tidak punya amal, tidak punya ibadah? Sungguh luar biasa penyesalan yang tidak henti di kemudian hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, minimal kita pedomani tadi pembagian waktu yang diajarkan oleh Rasulullah, agar insyaallah kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dan jauh dari rasa penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu ala tarawih rak'atayn jami'ah.